Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tigo Mindiastiwi. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yaitu Mekanika Tanah 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Mata kuliah Mekanika Tanah 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 di program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah TKS 354. Mata kuliah Mekanika Tanah 1 merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang komposisi tanah, hubungan antara parameter-parameter tanah, sifat fisik dan mekanik tanah, klasifikasi tanah, konsistensi tanah, distribusi ukuran tanah, pemadatan standar Proctor, pemadatan Sencon, tegangan efektif tanah, dan kuat geser tanah secara teori, analitis, dan praktikum, baik di laboratorium maupun di lapangan. Kemudian sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning yang menggabungkan pembelajaran luring atau tatap muka langsung, pembelajaran daring melalui platform resmi e-learning spada.untak.smg.ac.id, serta dengan pelaksanaan praktikum baik di laboratorium maupun di lapangan. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran yang bersifat aktif, partisipatif, dan berdasarkan pengalaman nyata yang mengutamakan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya yaitu ceramah interaktif, diskusi kelompok, case study, dan praktikum. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 yang dibebankan yaitu CPL 1, mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, teknologi informasi, serta teknik guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai prinsip-prinsip di bidang teknik sipil. CPL 3, mampu mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memperkuat hasil karya di bidang teknik sipil. CPL 4, mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik sipil. CPL 8, mampu bekerja sama dalam tim lintas disiplin, lintas budaya, nasional, dan internasional. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Mekanika Tanah 1 yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tanah, sifat fisik tanah, mekanik tanah, serta prinsip mekanika tanah. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan pengujian laboratorium untuk menentukan sifat fisik, sifat mekanik, serta parameter tanah. CPMK 3, mahasiswa mampu menghitung, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari hasil pengujian tanah dan menyajikannya dalam bentuk grafik atau tabel. CPMK 4, mahasiswa mampu menunjukkan sikap aktif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama secara efektif dalam kelompok terutama dalam
melakukan praktikum, dan penyusunan laporan hasil praktikum. Kemudian referensi yang saya gunakan untuk pembelajaran Mekanika Tanah 1 yaitu buku karya Braja M. Das tahun 2010, Principle of Geotechnical Engineering. Yang kedua yaitu buku karya Holtz and Kovacs, An Introduction to Geotechnical Engineering. Kemudian yang ketiga, buku karangan Hari Kristadi 2022, Mekanika Tanah. Kemudian standar lain kami menggunakan SNI untuk uji laboratorium dan artikel ilmiah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam kelompok kajian bidang geoteknik. Kemudian kriteria penilaian untuk mata kuliah Mekanika Tanah 1 yaitu mencakup 6 komponen utama. Di antaranya yaitu 1. Aktivitas partisipatif 15%. Kemudian yang kedua yaitu praktikum sebesar 35%. Kemudian ketiga, tugas terstruktur 10%. Yang keempat, kuis 10%, UTS 15%, dan yang terakhir yaitu UAS 15%. Baik, untuk tahapan selanjutnya, saya akan melakukan pembelajaran secara tatap muka pada mata kuliah Mekanika Tanah 1. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah saya yaitu Mekanika Tanah 1. Sebelum kita memulai kuliah, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari dan apa yang kita dapatkan nanti bisa membawa keberkahan. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Untuk materi hari ini kita akan belajar terkait kuat geser tanah atau shear strength of soil ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu shear strength of soil. Kita akan mempelajari 4 item ini ya, tapi saya akan fokus ke 1 dan nomor 2. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep kuat geser tanah. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung kuat geser tanah berdasarkan hasil uji laboratorium. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan pengujian kuat geser tanah ya. Jadi nanti ini di laboratorium yang nomor 3. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis dan menyajikan data hasil uji laboratorium menggunakan grafik atau tabel. Jadi nomor 4 nanti hasil dari pengujian kuat geser dijadikan laporan. Gitu ya. Jadi hari ini karena ada 4 hal yang harus kita pelajari di mata kuliah kuat geser tanah ini, maka hari ini saya akan berfokus kepada poin 1 dan 2. Jadi harapan saya setelah selesai kuliah ini, kalian bisa memahami konsep kuat geser tanah. Kemudian yang kedua, menghitung kuat geser tanah berdasarkan hasil uji laboratorium. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum saya membahas lebih lanjut terkait kuat geser tanah, kita review dulu berbagai kekuatan material ya, karena tanah itu memang susah untuk diketahui karakteristiknya ya. Kalau beton kita bisa pesan kuat tekannya ya toh. Oke, kalau beton setahu kalian kekuatannya ada di mana? Beton kekuatannya ada di mana? Apa Mas? Materialnya? Apanya? Kekuatannya itu ada di mana? Yang pakai FC itu apa? Yang pakai FC? Kuat tekan, betul ya. Jadi beton itu ada kekuatannya di mutunya. Beton berapa? FC 250, K 400, ya kan? Nah, setelah itu baja. Baja kekuatannya ada di mana? Kuat tarik, betul. Ya, terima kasih Mbak Siska.
Oke, baja itu kekuatannya di kuat tarik Fy 240 MPa. Sekarang kalau tanah, ya, karena kan ini material yang sering kalian jumpai. Kita juga bisa pesan, Pak, saya mau minta beton dengan mutu sekian. Pak, saya mau minta baja dengan kuat tarik 240. Kalau tanah kita bisa pesan tidak? Tidak, betul ya. Kalau tanah kita harus melakukan uji penyelidikan. Ya. Jadi tanah itu harus dilakukan penyelidikan tanah untuk mengetahui kuat geser tanah. Jadi tadi beton itu ada kekuatannya ditekan, ya. Kalau baja ada di tarik. Kalau tanah ada di geser. Kok bisa, Bu, geser? Oke, akan saya jelaskan. Kenapa kok tanah itu punyanya kuat geser, bukan tekan atau tarik, ya. Nah, ini ya simulasi pondasi dan ada lereng. Ya. Jadi kalau kita punya beban di atas tanah, ya, ini misal kita bebani, kalau tanahnya nggak kuat, dia itu akan geser, ya, membentuk kurva seperti ini. Sama juga dengan ketika ada lereng, ya. Jika dibebani, oke, saya akan tuliskan di papan tulis. Misal kita punya sebuah lereng nih, ya. Misal ini ada beban, katakanlah rumah. Nah, jika tanah ini tidak kuat, maka dia juga akan membentuk kurva kegagalan. Ya. Kurva kegagalan. Inilah yang kita sebut sebagai kekuatan geser, betul. Kuat geser. Jadi paham ya, kenapa tanah kok punyanya kuat geser? Karena memang secara sistematika di geoteknik, tanah itu kalau dibebani itu dia keruntuhannya akan geser. Kemudian apa parameter dari kuat geser tanah? Parameter itu apa parameter? Apa yang harus sifat fisik apa yang menentukan kuat geser tanah, ya? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, jadi saya akan jelaskan apa itu definisi kuat geser tanah. Tadi kita sudah review sedikit, ya. Kuat geser tanah itu merupakan kekuatan tanah dalam menahan gaya geser. Terus yang kedua, parameter kuat geser tanah yaitu nanti kita akan ketahui melalui pengujian tentunya, ada kohesi, ya, dan sudut geser dalam tanah. Betul. Ada kohesi dan sudut geser, ya. Kita tuliskan seperti itu. Kohesi itu apa, Bu? Kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar partikel atau daya lekat. Ya, daya lekat, ya. Kemudian sudut geser dalam itu adalah sudut yang terbentuk saat pergeseran dua atau lebih partikel tanah. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Kemudian bagaimana dengan teori atau rumus dari kuat geser tanah, ya? Oke, kita jabarkan. Rumusnya adalah To, ya, ini bacanya To, sama dengan kohesi ditambah dengan tegangan normal efektif dikali dengan tan theta, ya. Kalau kita lihat faktor kohesinya ada di rumus ini, ya. Kohesi dan sudut geser dalam. Ya, ini keterangannya juga sudah ada. To itu kuat geser tanah, kohesi tanah, tegangan normal efektif dan sudut geser. Ya, jadi untuk mencari kuat geser tanah, rumusnya bisa menggunakan rumus ini, ya. Kalau mau dicatat, silakan. Oke, kalau mau dicatat silakan rumusnya dan keterangannya.
Oke, sudah bisa saya lanjut? Bisa, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya, bagaimana untuk mendapatkan kohesi sama sudut geser dalam ya? Jadi nanti akan ada praktikum di laboratorium. Bisa melalui 3 uji praktikum, yaitu direct shear test atau uji geser langsung dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada uji triaksial, kemudian ada unconfined compression test atau uji kuat tekan bebas ya, yang terakhir. Untuk mendapatkan kuat geser tanah atau sudut geser tanah sama kohesi bisa secara grafis seperti ini, manual ya. Ini digambar, kalian pakai busur, dihitung berapa. Ini juga diukur pakai penggaris ya. Tetapi kalau menggunakan komputer atau kalian besok kerja itu nggak mungkin ya seperti itu ya, kurang valid. Jadi harus menggunakan apa ini? Excel, betul. Jadi harus menggunakan Excel, bisa menggunakan apa ini namanya? Persamaan ya. Persamaan. Jadi di klik kanan di Excel itu bisa muncul persamaan ini. Dari persamaan ini kita sambungkan ke persamaan regresi ya. Jadi Y sama dengan AX plus B. A-nya berapa? A-nya ini 0,2768. B-nya itu ini 0,4018. Kemudian dimasukkan, dapatlah kohesi 0,4018 kg per cm persegi. Kemudian untuk sudut geser dalam itu 15,47 derajat. Ya, jadi seperti ini untuk mencari kohesi sama sudut geser dalam tanah secara analitis ya. Jadi kalian bisa membedakan antara yang grafis, ini namanya metode grafis tadi. Ini grafis. Kalau yang analitis bisa menggunakan Excel. Oke. Kita akan latihan soal, tapi sebelum latihan soal, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ini mau saya bertanya, Bu. Oke, silakan Mas Almaris. Apa perbedaan dari nilai uji direct shear test dengan nilai uji triaksial dan unconfined compression testnya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Jadi karena tadi saya tidak jelaskan secara rinci ya terkait apa perbedaan dari direct shear test, triaksial dan UCT. Ya, pengujian ini sama-sama menghasilkan parameter kuat geser tanah. Ya. Ini menghasilkan kohesi dan sudut geser, triaksial juga, UCT juga. Tetapi ada perbedaannya. Untuk triaksial ini lebih kompleks lagi ya. Kita mendapatkan parameter seperti angka pori atau U, kemudian bisa mengetahui tegangan regangan gesernya dan lain sebagainya. Dan untuk triaksial ini pengujiannya lebih kompleks dan lebih detail ya. Biasanya ini diperlukan untuk ini perencanaan bendungan, butuh triaksial. Ya. Jadi perbedaannya ada di hasilnya ya. Jadi kalau direct shear test hanya sudut geser kohesi, kalau triaksial juga menghasilkan sudut geser dan kohesi, tapi tadi lebih kompleks, lebih komplit ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mas Sakti silakan. Bagaimana perbedaan hasil uji kuat geser tanah apabila sampel tanah yang diuji yaitu antara tanah pasir dan tanah lunak atau lembutnya? Jadi ketiga metode uji yang digambarkan tadi seperti UCT, triaksial sama direksi, bagusnya untuk tanah pasir itu yang metode yang mana? Terus bagusnya yang untuk tanah lunak itu yang metode yang mana? Oke, terima kasih ya, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, tadi Mas Sakti tanya apa perbedaan dari nilai untuk pasir sama lempung ya, sama tanah lunak. Oke, kalau kita tahu pasir itu punya daya lekat enggak? Nggak punya ya? Nggak punya. Oleh karena itu, kohesi pasir itu bisa dikatakan 0, betul. Nggak punya kohesi. Jadi pasir itu, pasir itu kohesinya sama dengan 0, tapi dia punya kuat geser yang atau sudut geser dalam yang
tinggi. Ya. Kalau lempung kebalikannya. Kohesinya itu tinggi, tapi kuat gesernya itu rendah. Ya, karena lempung itu punya daya lekat yang tinggi ya toh. Gitu, terjawab ya Mas Sakti. Kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Jadi ketiga metode yang dipaparkan tadi bagusnya untuk pasir ya. Oke. Untuk pasir ya, untuk pasir karena kalau kita bikin sampel pakai direct shear test otomatis akan pecah ya, nggak bisa. Kalau untuk ini juga tidak bisa, maka bisa diuji dengan triaksial. Bisa ini diuji pasir paling cocok diuji dengan triaksial. Kemudian kalau lempung, kalau kita bayangkan lempung itu cocok di semua pengujian. Bisa dengan direct shear test, bisa dengan triaksial. Tapi kalau dengan triaksial itu akan memakan waktu yang lebih lama. Kalau UCT ini yang paling mudah dan paling sederhana, hasilnya juga cepat ya. Jadi kalau lempung bisa menggunakan 3, tapi kalau yang metodenya mudah dan cepat ya, itu adalah UCT. Gitu ya Mas Sakti. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak kita akan latihan soal ya, menghitung ini, menghitung besar parameter kuat geser tanah dan kuat geser tanah ya. Jadi saya bacakan soalnya. Berdasarkan penyelidikan tanah ya, di bawah ini diketahui ringkasan karakteristik tanah pada tabel. Yang pertanyaan pertama, tentukan besar parameter kuat geser tanah. Yang kedua, hitung berapa besar kuat geser tanah jika diketahui tegangan normalnya 100 kPa. Oke, silahkan dikerjakan, terus nanti yang bisa maju ke depan ya. Oke, silakan siapa yang mau maju? Oke, Mas Widi silakan. Oke, kita lihat Mas Widi mengerjakan ya. Kemudian kita koreksi. Apakah betul jawabannya? Yang lain bisa mengerjakan juga ya, nanti kita cocokkan hasilnya apakah sama. Langsung hasilnya. Oke, terima kasih Mas Widi. Oke, kita cocokkan bersama ya, apakah hasilnya itu betul. Kalau dari pengujian ini parameter kuat geser tanah berarti ini ya, ada 0,044 dan 34,21 ya. Oke, betul. Kemudian untuk berapa besar kuat geser tanah kita cocokkan. Ini dikonversi, betul ya? Ketemunya ini, kemudian dimasukkan rumusnya kohesi, ditambah 100 untuk tegangan geser, ditambah tan 34,21. Oke, hasilnya betul ya? Oke, saya juga punya pembahasannya ya. Jadi hasilnya 72124 kPa. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita cukupkan sampai di sini materi kita. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat.
Oke, terima kasih untuk kehadirannya, keaktifannya, partisipasinya. Untuk tugas di pertemuan selanjutnya nanti akan ada praktikum ya di laboratorium. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka pada mata kuliah Mekanika Tanah 1. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah Mekanika Tanah 1. Saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Sertifikasi Dosen tahun 2025, khususnya kepada Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, serta tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, kepada rekan sejawat dosen, dan kepada rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.